Yang paling utama sih media sosial, Pak. Media sosial saya yang namanya anak milenial, adanya di era milenial sekarang ini, handphone ini menjadi barang-barang yang wajib ini, Pak. Kalau nggak ada ini, orang nggak tahu. Karena saya menyebutnya ini petani itu harus posting, Pak. Iya, iya. Posting itu positive thinking. Iya, iya. Jadi berpikiran positif. Apa aja yang kita kerjain kita posting, Pak. Di situ saya main Facebook, Instagram, YouTube. Itu buat apa? Buat saya mempromosikan apa yang saya lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kembali di Yampi Podcast dalam program Sapa Tani, Suara Pertanian Nusantara. Program yang menyuarakan semangat dan perjuangan para pelaku pertanian dari berbagai daerah. Hari ini kita akan berbincang tentang agribisnis dari perspektif anak muda bersama narasumber yang luar biasa. Bang, Mas, Bro, atau siapa nih? Abang aja. Abang ya? Abang aja. Abang Ahmad Fahrijal. Iya, Pak. Petani milenial, penangkar alpukat sejak 2014. Iya. Dan penerima penghargaan petani milenial berprestasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat datang, Bang Fahrijal. Selamat datang, Pak. Mantap. Senang sekali nih. Alhamdulillah. Jadi tema kita pada pagi hari ini membangun agribisnis dari nol perjalanan Ahmad Bang Fahrijal, petani milenial berprestasi. Apa yang Abang bisa sampaikan sebagai pengantar? Iya, sebelumnya saya kenalin diri dulu, Pak. Ya. Tadi udah dikenalin, makasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke terminal membeli karcis. Salah ya? Aduh. Udah gini aja, Pak. Saya mau kenalin dulu. Nama saya Ahmad Fahrijal. Saya dari Jakarta Selatan, Pak. Saya berprofesi pertanian sejak 2011 sebetulnya. 2011, tapi tekun membudidayakan alpukat itu dari tahun 2014. Awal mulanya saya memang lulusan sekolah pertanian. Lulusan sekolah pertanian, saya senang, kemudian saya pengen kuliah di pertanian juga, tiba-tiba nasib berkata lain. Saya diharuskan mengikuti penyuluhan pertanian karena program beasiswanya ke situ larinya. Dulu tahun 2006. Dan akhirnya secara tidak sengaja saya jadi penyuluh dulu, Pak. Jadi penyuluh dari tahun 2007 sampai tengah tahun 2011. Mula nggak sengaja tuh ya? Nggak sengaja. Harusnya dari sekolah tuh ke kuliah dulu baru jadi penyuluh. Ya. Ini dari sekolah langsung jadi penyuluh. Sekolahnya SMK Pertanian? SMK Pertanian. SPP DKI Jakarta cuma satu di Jakarta, Pak. Ya. Singkat kata dari 2006 sampai 2011 saya jadi penyuluh, kok rasanya enak jadi petani. Saya langsung membina kelompok tani di Jakarta Utara pada saat itu. Nah, nggak puas tuh rasanya. Ketemu dengan petani, jadi petani, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi petani. Saya resign, Pak, jadi penyuluh. Oke. Baik. Ada lagi tambahan barangkali yang... Iya, kalau di Jakarta sendiri memang saya asli anak Jakarta. Dan memang bapak ibu orang Jakarta, jadi sudut pandang saya ya memang apa yang saya lakukan di Jakarta. Cuma sekarang lahannya udah makin bergeser. Siap. Gitu, kalau semuanya anak-anak beralih keluar pertanian, lalu siapa yang mau jadi petani di Jakarta? Begitu, Baik. Pak. Baik, Bang Fahrijal. Iya. Ya, untuk itu boleh nggak diceritakan dari mana awal ketertarikan Bang Fahrijal ini pada agribisnis, khususnya bertani dan membudidayakan alpukat? Kalau awalnya tertarik dengan pertanian, kayaknya
saya sudah nyaman awal sebagai CPNS ya Pak ya, penyuluh. Kenapa saya tiba-tiba tertarik ke pertanian itu? Awalnya selain hobi, senang banget di dunia pertanian, tapi lahannya udah nggak ada. Yang kedua, saya ngelihat peluang cuannya. Anak muda tuh ngelihat peluang gede, nggak ada yang ngambil anak muda yang lain. Sedangkan lulusan sekolah pertanian tuh banyak pada dasarnya, tapi nggak ada yang tekun. Iya, iya, iya. Nah dari situ saya ngeliat, wah ini ada peluang nih saya masuk. Ya akhirnya saya masuk Pak. Cuma ada harga yang harus saya bayar pada saat itu. Ternyata nggak semudah itu. Gitu. Jadi saya masuk di usaha pertanian itu ternyata nggak segampang yang saya pikirkan, banyak jatuh bangunnya, banyak senang susahnya, tapi ya seru Pak. Awalnya itu sih, awalnya hobi, kemudian tertariknya itu karena ada cuannya, yang ketiga karena memang saya senang di alam gitu, saya senang di alam dan itu yang membuat saya senang sampai saat ini gitu. Ya, kenapa pada saat itu pilihannya jatuh ke alpukat? Awalnya sih bukan alpukat Pak. Awalnya itu sayuran, bayam, kangkung, kemangi, dan beberapa sayuran yang saya kirim ke restoran. Restoran Vietnam pada saat itu. Jadi saya main di sayuran itu karena gampangnya. Belum lihat alpukat saya 2006 itu. 2014 saya baru lihat alpukat. Sebetulnya dari 2005 sudah mulai booming tuh alpukat. Cuma saya belum main ke alpukat. Waktu itu masih main di sayuran karena gampangnya. Ketika di 2010 saya main di sayuran kok profitnya agak sedikit-sedikit nih. Saya coba main yang lebih besar lagi dan saya melihat ini tidak seujuk-ujuk saya ngambil langsung ke alpukat. Itu alpukat ini adalah alpukat sumber daya genetik asli Jakarta. Oh iya, iya. Dan saya anak Jakarta, begitu. Iya. Wajib kita lestariin. Iya, iya. Gitu, itu awalnya. Yang kedua, alpukat ini di seluruh Indonesia itu sudah lebih dulu terkenal. Cuma namanya beda. Nah ini harus anak asli Jakarta yang kenalin nih. Karena kita emang kenal banget dari lahir, kita kenal sama alpukat jenis ini gitu. Nah, akhirnya saya nongol di media sosial, di komunitas, saya terangin kepada teman-teman bahwa ini alpukat asal Jakarta, namanya alpukat Cipedak. Yang budidayain harusnya orang Jakarta asli, begitu kira-kira Pak. Jadi alasannya seperti itu ya? Seperti itu. Termasuk nilai jualnya gitu, atau persaingan di bidang apa jenis-jenis daripada alpukat? Itu salah satu tadi kenapa dipilih alpukat apa tadi? Alpukat Cipedak. Oh, Cipedak. Kenapa itu saya tahu jadi harganya, kemudian pasarnya? Karena lama-kelamaan saya main di media sosial Pak. Di komunitas alpukat Nusantara saya main, di alpukat Pasundan, di alpukat Jawa Tengah dan sebagainya. Itu dengan saya masuk komunitas jadi tahu tuh. Oh ternyata kedudukan alpukat kita tuh di sini dibanding alpukat-alpukat yang lain. Gitu. Iya, iya, iya. Nah terus terkait Bang Fahrizal pernah mengikuti katakan magang Jepang lah gitu ya. Kemudian apakah ada prinsip atau praktek yang Abang terapkan dalam pengembangan agribisnis di wilayah Abang sendiri gitu? Iya, yang pernah saya ikuti memang waktu itu orientasi magang Jepang, belum sampai ke Jepang, namun ada hal yang saya kutip dari pelatihan magang Jepang itu yang saya ambil Pak. Jadi bahwa pertanian itu nggak selamanya itu enaknya aja. Jadi ada jatuh, kita bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, dan semangat orang Jepangnya itu yang saya pakai dalam kehidupan pertanian saya. Saya tidak mungkin ada di posisi seperti ini kalau saya jatuh dulu kemudian tidak bangkit lagi. Gitu. Jadinya dengan itu saya punya semangat lebih karena saya mengikuti magang Jepang pada saat itu. Iya, iya, iya. Terus bagaimana strategi dari Bang Fahrizal ini di awal ya, termasuk tantangan modal dan kiat-kiat mulai usaha kecil di bidang agribisnis tersebut itu? Awalnya saya sempat pakai gajian saya, ada penghasilan saya di honorer itu Pak.
tapi tidak seberapa. Kemudian di 1 tahun pertama saya gagal total, Pak. Waktu itu masih main sayuran tuh. Iya. Sampai tidak terserap pasar semuanya. Akhirnya saya bikin kompos, Pak. Nah, kenapa? Karena pasar belum tahu saya. Produk saya belum ada yang tahu nih. Ibarat kata saya nanam kangkung, orang belum banyak yang tahu. Itu tahun pertama. Akhirnya saya sedekahkan. Tapi nggak bisa begitu kalau orang usaha. Akhirnya saya harus berpikir gimana caranya supaya dagangan saya laku. Nah, saya belajar tuh Pak yang namanya niaganya, dagangnya. Tadinya saya belajar pertaniannya, sekarang saya mulai merambah ke pemasarannya. Saya kurang tuh di situ ternyata. Kurang pemasaran saya karena apa? Karena memang saya belum pernah main media sosial. Belum banyak ketemu orang sehingga belum pada tahu. Nah, di tahun kedua itulah saya baru mulai mengenal pasar. Oke. Tadi disampaikan termasuk mengenai pemasaran. Nah, untuk itu bagaimana? Selain pemasaran kan tentunya ada budidaya sebelumnya ya. Nah, ini prosesnya seperti apa yang Bang Fahrizal jalankan gitu? Awalnya saya berpikir pertanian itu hanya produksi, Pak. Nanam, ada hasil panen kemudian dijual. Ternyata di Jakarta nggak hanya jualan hasil pertaniannya aja, Pak. Orang tuh di Jakarta banyak yang pengen cuma foto-foto doang. Iya, ini yang resep nih, yang bikin saya bertahan. Kemudian yang kedua adalah orang di Jakarta ada yang pengen belajar doang. Orang di Jakarta ada yang pengen nanamnya doang. Nggak semua orang doyan sayuran misalkan. Karena ada beberapa keterbatasan juga. Ada keterbatasan, orang pengen beli bibitnya aja gitu. Akhirnya saya bikin dah tuh Pak edukasi. Edukasi pengenalan kepada anak usia dini, anak TK. Adik-adik kita kan banyak yang belum tahu nih Pak. Di Jakarta sendiri kita ironis, banyak saya ketemu teman-teman adik-adik kita itu mereka bilang tanaman padi itu rumput. Saking nggak taunya. Kemudian saya bagi biji kangkung, dia bilang batu. Nah ini nih yang harus kita edukasi kepada teman-teman, kepada adik-adik, bahwa ternyata peluangnya bukan hanya jualan sayurannya atau jualan buahnya aja. Edukasinya pun sangat dibutuhkan kepada adik-adik kita. Kemudian yang ketiga Pak nih, yang ketiga itu adalah peluangnya entertain. Oh gitu, iya. Wah, di mana itu kita jadi petani sekaligus jadi artis. Iya dong, kali ini aja saya diundang podcast. Kan kalau petani aja ada di kebun sono. Betul. Nah, sekarang kita ada di kamera nih, gitu. Itu peluangnya, Pak. Ya, itu salah satu podcast Yampi untuk memperkenalkan produknya. Nah, sekarang untuk mengelola brandnya lah, yang tadi disampaikan gitu. Apakah itu merek sendiri? Apakah dalam yang diproduksi oleh Bang Fahrizal? Itu produk sendiri, Pak. Kebetulan sekarang kan saya main di bibit alpukat ya. Alpukatnya itu kan alpukat unggulan, sumber daya genetik unggulannya Jakarta. Alpukat Cipedak. Namanya Cipedak ya? Alpukat Cipedak. Bukan alpukat rasa Cipedak, bukan. Tapi alpukat yang tumbuh di kampung Cipedak. Oh, jadi Cipedak nama kampung. Nama kampung, nama daerah. Selatan. Nah, di Jakarta Selatan. Nah, dari situ, saya nih kalau main media sosial harus punya nama, Pak. Betul. Harus punya nama, karena saya milenial nih. Saya bikin Pak nama branding saya di media sosial. Namanya adalah Peralpuketan Duniawi. Oh. Iya, karena di akhirat saya belum punya orang dalam. Iya. Jadi di duniawi aja dulu. jadi ada unsur agama juga ya. Ada unsur agama, ada unsur edukasi, ada unsur hiburan, Pak. Gitu. Ya, terkait dengan pemasaran tadi, ya, untuk menjangkau pasar gitu di tengah persaingan saat ini. Apa saja atau Bang Fahrizal ini mengandalkan media apa saja gitu? Sebelum saya menjangkau pasar, ternyata dari pengalaman saya bertani dari 2011, Pak. 2011 saya jadi petani itu ternyata saya harus
eh, harus kita mengetahui segmentasi pasar. Ya. Kemana aja nih pasaran kita nih? Saya bagi segmennya ada 5, Pak. Oh, Nah ini nih, supaya tembus semua. Kalau nggak tembus ini. Nah, kita harus punya ramalan 5 nih. strateginya tuh. Strateginya. Ini saya mau bahas di sini buat teman-teman semuanya. Saya kategorikan ada pasar harian. Siap. Pasar harian itu di mana ada orang 1-2 orang datang pengen beli. Oh. Masih kita nggak layanin, Pak. Ya. Gitu. Itu kita anggap pasar harian. Itu lokasi di mana itu? Lokasi pasar saya Ah. di kebun saya, Pak. Oh, kalau harian di kebun. Di kebun, karena memang kita media sosial nanti nih berurusannya nih. Ya. Dan yang kedua adalah pasar hobi. Ya. Pasar hobi itu kita masuk dulu ke komunitas penghobi. Di hobi-hobi lain tuh misalkan di Facebook misalkan, itu ada penghobi Pak, komunitas burung misalkan, komunitas sayuran misalkan, komunitas alpukat, bahkan yang lain-lain ada Ada, hobinya. ya, komunitas. Hobinya kita masuk di situ. Nah, pasar hobi itu biasanya mengintanya macam-macam tuh, aneh-aneh. Minta yang alpukat 1 pohon 2 cabang 2 buah yang berbeda. Minta kakinya 3, kaki 5. Kaki 5 nggak boleh nih Pak nih. Nanti digusur Satpol PP. Nah, yang ketiga, Udah disediakan gubernur baru ya. nah ini yang ketiga segmennya adalah pasar Pemda, Pak. Oh, pasar Pemda. Nah, saya pasar Pemda ini adalah rekayasa saya, sebutan saya. Di mana kadang-kadang pemerintah daerah kita seperti Dinas, Sudin di Jakarta itu Pak, butuh yang namanya pengadaan barang. Kita masuk tuh Pak. Biasanya pasar Pemda itu nungguin anggaran. Kalau anggarannya ada baru bisa diserap. Begitu. Umumnya ya. Nah, tapi punya karakter, Pak. Pasar Pemda itu harus pakai prosedur berupa surat izin, sertifikasi, gitu. Kita harus memenuhi prosedur itu, Harus ada legalisasinya ya. baru bisa ditampung. Yang keempat, itu ada pasar pekebun. Nah, ini kalau bicara masalah bibit alpukat, itu 1 orang punya lahan itu 1 hektar misalkan, dan jarak tanamnya itu alpukat rata-rata 5 kali 5 meter, berarti butuh 400 pohon 1 hektar. Kalau 1 orang punya 10 pohon kan berarti 4.000, habis terserap oleh 1 orang aja. Iya. Itu yang kami kategorikan sebagai pasar pekebun. Yang kelima, yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah pasar edukasi. Nah, di sini yang tadi saya bilang, adik-adik kita butuh edukasi, teman-teman kampus kita butuh edukasi. Bahkan, sekarang yang lagi unik nih Pak, momennya adalah masa prapensiun. Bapak-bapak yang mau pensiun itu butuh diedukasi. Karena banyak purnawirawan TNI, mantan kepala-kepala dinas mungkin. Itu nanti kalau udah mau pensiun, dia mau lari ke pertanian harus ada edukasinya. Iya, iya, iya. Nah, itu kita mengedukasi, Pak. Segmennya ke situ ya. Nah, itu ada 5. Iya. Ada 5 kita kemas di media sosial. Jadi kalau nggak lolos di pasar harian, masih ada pasar hobi. Pasar hobi nggak lolos, masih ada pasar Pemda. Pasar Pemda nggak lolos, masih ada pasar pekebun. Pasar pekebun nggak lolos, masih ada edukasi. Ya. Jadi kita nggak mungkin nggak laku bibit kita atau produk pertanian kita gitu. Oke. Jadi banyak alternatif ya. Iya dong. Ya. Pemuda harus seperti itu ya. Anak Jakarta. Anak Jakarta. Oke, bicara bisnis tentunya selain ada namanya keberhasilan, apakah pernah mengalami kegagalan gitu dalam menjalani bisnis tersebut? Saya rasa setiap pebisnis Pak wajib, kalau menurut saya wajib jatuh. Karena kalau nggak ada jatuh, kita nggak tahu rasanya bangkit bagaimana. Gitu ya. Iya, awalnya itu Pak dari mulai melangkah aja, semua orang nggak percaya. Nggak percaya bahwa apa yang saya ambil ini, keputusan yang saya ambil ini, itu yakin apa enggak sih gitu. Terus bisa sukses nggak sih di dunia pertanian? Jakarta kita kan nggak punya lahan. Iya. Tapi jangan lupa, seandainya pun kita tidak punya lahan sama sekali di Jakarta, tapi kan kita punya pasar. Tuh. Ketika ada pasar, pasti ada lahan gitu.
Ketika ada permintaan, pasti ada sesuatu orang yang bikin gitu, yang memenuhi permintaan itu. Nah, saya berawal dari situ. Saya nggak punya lahan di Jakarta, Pak. Tapi dengan saya berusaha di Jakarta, dengan saya usaha budidaya sayuran dan pun bibit alpukat di Jakarta, yang lahannya cuma sewa, itu saya sekarang alhamdulillah udah bisa beli lahan di luar Jakarta. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dengan kegagalan tadi, bangkitnya dengan berbagai strategi yang barusan disampaikan ya. Iya, waktu dulu waktu gagal itu Pak, saya sempat ini saya terusin apa enggak pertanian ini. Tapi pada saat titik kegagalan saya itulah peran orang tua. Itu peran bapak, peran ibu meyakinkan atau mengembalikan keyakinan yang tadinya kita terpuruk, nggak ada orang lain yang meyakinkan kita. Disitulah peran orang tua. Nah, di situ saya berpikir kalau saya menyerah, kemarin-kemarin pengorbanan saya akan sia-sia. Nggak bisa keambil lagi. Yang kedua adalah Jakarta butuh figur, Pak. Kalau tidak ada figur yang tetap berusaha pertanian di Jakarta, siapa yang mau dijadikan patokan untuk anak muda berusaha pertanian di Jakarta? Gitu. Jadi orang tua masih lengkap gitu? Masih lengkap. Alhamdulillah. Sekarang tambah, Pak. Tambah Bini. Oh iya. Jadi itu nggak boleh dilupakan juga tuh peran istri. Oke. Jadi saya kira tadi masih bujangan tulen. Ternyata sekarang udah ada pendamping. Udah ada pendamping, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bang Fahrizal, sudah beberapa hal disampaikan. Tadi termasuk ada strategi, kegagalan, bahkan cukup lengkap juga ya. Kemudian sebagai ada lagi saya lihat di biografi Bang Fahrizal gitu, selaku duta petani milenial. Kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian. Nah, yang pasti sering bertemu anak muda yang ingin memulai agribisnis. Apa tantangan terbesar mereka gitu? Sebenarnya kalau saya skemain dari perjalanan saya di dunia pertanian, di usaha pertanian ini Pak, saya sempat mengalami ada di posisi teman-teman muda pada saat ini. Memang mereka pengen, cuma mulainya dari mana? Kalau menurut saya adalah sebetulnya mereka tuh nggak yakin Pak, bahwa mereka mampu, mereka sarjana pertanian, kemudian akademisi pertanian, sekolah pertanian. Tapi begitu mereka usaha, mereka hilang keyakinan. Ini yang harus kita bangunkan motivasi mereka. Bahkan saya ketemu belum usaha aja, mereka udah takut, Pak. Kenapa? Karena orang-orang sekitar kita masih mendoktrin jangan usaha pertanian. Iya. Ntar susah, madesu, masa depan suram, nggak punya lahan kita. Saya ngelihat adik-adik kita ini butuh yang namanya teman, butuh figur, butuh orang yang kira-kira pengen dia tanyain gitu, mentor gitu Pak. Nah saya hadir di tengah teman-teman. Saya sering diundang ke kampus-kampus pertanian Pak. Besok tanggal 9 saya diundang ke Trilogi. Itu sama, teman-teman jurusan pertanian hampir tidak ada semangat untuk membuka lowongan atau menjadi wirausaha setelah lulus nanti. Ini kenapa? Gitu. Nah, yang saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, teman-teman harus suka dulu. Sama seperti perjalanan saya suka dulu, senang dulu. Sampai kayak kita mau pacaran sama cewek, suka dulu Pak. Prinsip awal ya. Baru kita kejar. Kalau nggak suka nggak mungkin dikejar. Oke. Jadi dalam hal ini Bang Fahrizal berperan untuk secara inovasi dan teknologi yang dipunyai gitu ya. Iya. Itu apa saja itu peran Abang tuh untuk mempercepat keberhasilan agribisnis itu? Iya, yang paling utama sih media sosial Pak. Media sosial saya yang namanya anak milenial, adanya di era milenial sekarang ini, handphone ini menjadi barang-barang yang wajib ini Pak. Kalau nggak ada ini, orang nggak tahu
Karena saya menyebutnya ini petani itu harus posting, Pak. Iya, iya. Posting itu positive thinking. Iya, iya. Jadi berpikiran positif. Apa aja yang kita kerjain kita posting, Pak. Di situ saya main Facebook, Instagram, YouTube. Itu buat apa? Buat saya mempromosikan apa yang saya lakukan hari ini. Buat teman-teman yang lain, orang lain, bahkan investor itu ngelihat saya dari situ. Iya, iya. Dari mana mereka ngundang saya kalau saya kagak aktif di media sosial? Jadi inovasinya di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus berhubungan baik, public speaking, public relation kepada teman-teman yang lain. Kalau kita diundang nyaut, kalau kita diajak diskusi ayo, kalau kita diundang menghadiri undangan, kan kita jadi banyak teman nih Pak nih. Seperti DPM, seperti Yampi, begitu saya datang ke sini, datang ke DPM itu kan jadi banyak teman Pak, jadi banyak relasi. Nah nanti kalau ketemu petani di Jakarta, ketemu Bang Rijal aja kan begitu. Betul, betul, betul. Jadi banyak teman, banyak kenalan, itu yang pertama. Iya. Oke, tadi disebutkan ada berbagai lembaga, organisasi, ya, seperti ada Perhutani, ada KTNA, ada DPM ya, DPM. Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan, termasuk tadi Yampi disebutkan. Iya. Dalam mendukung petani muda, ya seperti Bang Fahrijal nih, bagaimana peran komunitas tersebut gitu kalau menurut pandangan Abang gitu? Kalau peranan itu saya rasa saya sangat bersyukur banget Pak masuk di komunitas-komunitas itu, organisasi itu seperti DPM, Yampi, sekarang juga ada Young Ambassador. Di samping kita banyak temen, banyak relasi, yang kedua juga ternyata kita nggak sendiri itu. Iya, iya, iya. Nah efeknya di lingkungan kita, di daerah kita. Oh iya, dia mah habis ke luar kota gara-gara pertanian ini nih. Tuh, jadi pada ngikut tuh. Iya, 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 iya. Enak ya jadi petani, bisa ke Bali gitu. Enak ya jadi petani, bisa ke Aceh gitu, bisa ke Padang. Nah ini jadi motivasi buat teman-teman muda. Kalau mau enak ya ayo jadi petani, begitu. Iya, betul, betul. Peranannya itu. Yang kedua adalah peranannya Pak, regenerasi. KTNA, Yampi dan teman-teman segalanya. So, P4S ya. P4S itu buat regenerasi Pak. Regenerasi, jangan sampai nih nungguin mati baru kagak ada lagi. Hidup lagi kan susah. Gimana caranya tunas-tunas muda ini ngikutin tuh yang udah tua-tua tuh supaya pada kita guyup. Kan rukun jadinya. Iya, iya. Gitu. Saya senang tempat di situ. Yang ketiga adalah tadi banyak teman, kemudian juga kita juga jadi banyak pelajaran, evaluasi. Yang ketiga adalah kita dikenal oleh pemerintah, Pak. Suatu jalan kita untuk kenal dengan yang namanya Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Menteri Dinas Pertanian itu gara-gara kita masuk di komunitas. Kalau kita nggak masuk di organisasi, nggak dikenal Pak. Kalau kita main individu pertanian sendiri aja di kebun gitu, petani itu nggak bisa. Jadi wajib diimbangi selain daripada media sosial juga masuk ke organisasi menurut saya. Iya, iya. Tadi ada disampaikan masalah regenerasi ya. Ini kan berarti untuk menumbuh kembangkan yang muda-muda ya maksud. Nah, apa saran dari Bang Fahrijal untuk anak muda yang masih ragu-ragu memulai agribisnis karena takut rugi atau dianggap tidak keren gitu? Nah, makanya saya hadir tuh untuk mematahkan pendapat itu. Jadi saya pengen petani itu keren gitu. Nah, bagaimana nih teman-teman yang baru mulai? Yang pertama tuh tadi saya di awal saya sudah sebutkan suka dulu. Yang kedua adalah silaturahmi. Ketika suka kan kita kejar tuh, nyampe dah tuh ke rumahnya, kita kenalan dah tuh sama orang tuanya begitu kira-kira, baru jadinya bersambung tuh Pak, tuh gayung bersambut. Silaturahmi yang ketiga, mau nyoba Pak, nggak ada orang yang langsung lari berhasil tanpa jatuh dulu, nggak ada. Jadi yang ketiga itu coba aja dulu, nggak punya modal, pakai modal seadanya, nggak punya modal juga minjem modal orang, nggak pakai modal minjem jualin produk orang gitu. Yang penting kita dalam rangka suka dulu. Nanti dari suka itu akan timbul tuh
semangat-semangat yang lainnya, peluang-peluang lainnya gitu, Pak. Iya, iya. Betul. Kalau kata Upin Ipin, betul. Terus kemudian apa targetnya, target besarnya gitu, buat Bang Fahrizal dalam 5 sampai 10 tahun ke depan lah gitu, dalam dunia agribisnis ini. Kalau saya target, kemarin saya targetnya bisa bicara dulu di depan forum. Sekarang sudah. Target kedua, Pak, 5-10 tahun ke depan, target saya adalah banyakin aset. Nggak mungkin kita bisa bertani kalau nggak punya lahan, Pak. Jadi saya orang Jakarta yang memang terlahir tidak punya lahan. Lahan saya halaman, latar depan saya habis, jalanan latar belakang rumah orang. Jadi nggak punya lahan kita. Jadi kita gimana caranya punya lahan di mana-mana, supaya branding pertanian itu nggak cuma ngomong doang, tapi memang ada asetnya. Pertanian itu bukan hanya menyenangkan, tapi juga menguntungkan. Gitu. Jangan sampai jadi petani rugi nih, panen rugi mulu. Nah, gimana kita mau diikuti oleh orang banyak kalau kita aja rugi? Gitu. Makanya usaha kita biar benar nih. Basicnya usaha dulu benerin. Gitu. Itu target saya ke depan. 5-10 tahun yang akan datang, rencana saya adalah bikin tempat yang layak untuk edukasi. Yang sekarang sudah ada, cuma memang belum layak. Kenapa? Karena orang ketika mau belajar, ketika mau berkunjung butuh nyamanan. Dan itu tidak bisa kita bergantung penuh kepada pemerintah. Itu harus kita yang buat setting sendiri. Anggaplah villa, anggaplah cottage. Gimana caranya tuh saung-saung tani yang kita akan dikunjungi itu nyaman. Target kita itu 5 tahun. Sarana dan prasarananya dilengkapi ya. Oke. Nah sekarang saya melihat latar belakang Bang Fahrizal ini kan sudah banyak menekuni di komunitas, kelihatannya banyak lah gitu ya, komunitas apapun ada di sana gitu. Seandainya Abang mempunyai kebijakan gitu ya, kebijakan dalam bidang agribisnis, apa hal pertama yang ingin Bang Fahrizal ubah atau dorong dalam ekosistem agribisnis Indonesia secara umum atau khususnya DKI Jakarta barangkali, karena Abang tinggal di Jakarta gitu. Saya butuh peran serta pemerintah itu bukan hanya sekedar memberikan pemberitaan aja, tapi saya pengen ada reward, ada penghargaan yang lebih buat teman-teman muda yang mau menjadi petani. Kemarin sudah kita dengar tuh bahwa yang mau jadi petani ini ada kelebihannya ini, nanti bisa magang ini. Nah, saya pengen nanti ada jaminan, Pak. Lulusan sekolah pertanian yang tetap mau jadi petani akan disubsidi. Nah, kayak gitu. Salah satunya. Yang kedua, pendidikan gratis ke luar negeri. Ini yang menjadi motivasi teman-teman muda. Bener loh, serius. Kemarin pemerintah sudah menggelontorkan program yang namanya penghasilan 10 juta bagi petani milenial waktu kemarin. Nah, ini kita ambil positifnya. Kita ambil positifnya bahwa itu belum apa-apa sebetulnya. Yang kita butuhkan ke depan adalah jaminan. Di mana pemuda yang mau jadi petani ini jaminannya apa? Bukan dengan dia modal sendiri, usaha sendiri, tapi pemerintah bentuknya nih, kalau jadi petani, jadi PNS. Nah, mungkin begitu. Jadi banyak tuh yang mau tuh. Iya. Gitu. Kalau anak muda mau jadi petani, digaji. Nah, ini mungkin salah satunya gitu. Saya berharap seperti itu. Dan itu mungkin bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau nanti anak muda semuanya lari dari dunia pertanian, akan lebih sulit lagi dibanding sekarang. Ya, insya Allah ya. Iya, Pak. Ya. Terakhir barangkali, apa arti agribisnis bagi hidupnya Bang Fahrizal? Kalau agribisnis, saya bergeser sedikit. Sebelum agribisnis ada agriculture, budaya, Pak. Dibudayain, dibiasain, kemudian jadi bisnis. Awalnya saya begitu. Ketika sudah bisnis ini berharap ada regenerasi, keberlanjutan. Jadi usaha tani itu nggak cuman suka-suka awalnya doang,
Kalau kita usahanya pakai modal, modalnya habis, selesai usaha tani kita. Jangan begitu. Jadi kita berharap usaha tani yang kita lakukan ini, yang kita rintis ini bisa keberlanjutan, bisa panjang, dan bisa menghimpun banyak orang, Pak. Jadi kita harus berkelanjutan. Kemudian agribisnis bagi saya adalah relasi, hubungan, Pak, antara pertanian dengan orang banyak. Jadi banyak orang yang belum mengenal pertanian, produk pertanian. Bahkan dengan lewat agribisnis ini saya mendekatkan antara konsumen dengan produsen. Kemarin ada salah satu materi yang menarik nih Pak nih, yang pernah saya lakuin adalah ternyata orang tuh kalau beli langsung di kebun tuh seneng banget. Tadinya dia biasa belinya di supermarket atau di tukang sayur. Ketika dia beli sayuran di kebun langsung dicabut sebanyak-banyaknya. Tadinya pengen beli 1 kilo, 2 kilo jadi 10 kilo, 20 kilo. Karena apa? Semangat dia. Iya. Terus kepuasannya juga beda ya. Kepuasannya daripada yang makan dikit nanti dia bagi-bagi sama orang lain. Nah, begitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Bang Fahrijal atas waktunya dan kisahnya yang sangat memotivasi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk petani muda di seluruh Indonesia. Amin. Saya Arifin, sampai jumpa di episode berikutnya, episode Sapa Tani, Suara Pertanian Nusantara, hanya di Podcast Yampi.